Berlatar di negara Cina pada masa Perang Dunia Kedua, cerita diawali dengan memperlihatkan laboratorium biokimia bawah tanah milik Jepang yang ada di negara Cina, di mana mereka sedang melakukan eksperimen sebuah serum yang bisa meningkatkan kekuatan fisik dengan tujuan untuk menciptakan pasukan tentara yang tak terkalahkan. Dan ya, serangan militer Inggris mengakibatkan laboratorium tersebut mengalami kerusakan parah dan terkubur dalam tanah hingga kini menjadi legenda. Cerita beralih ke tahun 2010 dengan menampilkan seorang badut sirkus. Di balik penampilannya yang ceria, tersembunyi bakat terpendam yang mengagumkan, khususnya melempar pisau. Namun bakatnya ini tak pernah mendapatkan kesempatan untuk berkembang, sehingga bakatnya itu hanya menjadi potensi yang sia-sia. Badut ini bernama Sunny, sang tokoh utama kita, sekaligus murid dari seorang guru bela diri yang dipanggil paman, yang merupakan pemilik sirkus. Di mana saat ini Sunny mengeluhkan tentang keinginannya untuk ikut tampil seperti senior-seniornya yang lain. Tetapi sang paman tidak mengizinkan, karena beliau sudah mendapat wasiat dari mendiang ayah Sunny untuk menjaga dan merawat Sunny sebaik mungkin. Saat itulah Sunny tak sengaja melihat 5 orang seniornya diam-diam keluar rumah, yang salah satu dari senior tersebut bernama Zhang. Ini orangnya. Zhang dan keempat rekannya rupanya sedang mengikuti 3 pemburu harta karun yang sedang meledakkan sebuah reruntuhan, di mana Zhang dan kawan-kawan langsung melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan tujuan untuk bisa mendapatkan harta karunnya agar tidak perlu lagi bekerja sebagai pemain sirkus. Ya, Sunny pun tak sengaja terjatuh dan akhirnya ketahuan. Awalnya mereka berniat untuk mengusir Sunny pergi, tetapi Zhang memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan Sunny ikut masuk ke dalam lubang bawah tanah tersebut. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, tempat ini adalah bekas laboratorium biokimia milik Jepang yang terkubur di awal, di mana Sunny dijadikan tumbal untuk membuka sebuah toples yang berisi emas batangan.
Yang ketika mereka sudah memastikan toplesnya aman, Zhang pun menyuruh satu temannya untuk melenyapkan nyawa Sunny di tempat lain. Dan ya, alih-alih akan kaya raya, Zhang dan kawan-kawan pun tak menduga jika toples lain berisi gas beracun yang membuat mereka semua terkontaminasi, termasuk Sunny yang berhasil selamat, dan justru teman Zhang lah yang tewas terjatuh dari atas. Bukannya kaya, mereka justru malah mengalami muntah-muntah disertai rasa sakit luar biasa, di mana Sunny sendiri tak sengaja jatuh ke atas perahu yang membawanya kembali ke Hong Kong. Akibat gas biokimia tersebut, Sunny mengalami efek samping berupa perubahan fisik yang membuat tubuhnya membengkak. Yang karena merasakan lapar luar biasa, Sunny pun memakan ikan asin milik nelayan, hingga akhirnya dia lari ke jalan setelah dituduh mencuri oleh para nelayan yang ada di sana. Disitulah Sunny tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Angel yang meminta tolong Sunny untuk mengganti bannya yang bocor, dengan imbalan akan memberikan tumpangan untuk Sunny bisa pulang ke tempat tinggalnya. Tiba di sanggar yang menjadi tempat para sirkus melakukan latihan, Sunny pun memutuskan untuk langsung tidur di atas kasur, tanpa sadar jika tubuhnya merembes mengeluarkan air layaknya spons. Dimana pada saat yang bersamaan kita akan melihat Zhang dan 3 temannya sedang melakukan kejahatan, yaitu merampok uang dan perhiasan. Yang ternyata gas biokimia beracun tersebut membuat mereka berempat termasuk Sunny mengalami mutasi yang membuat tubuh mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia normal. Keesokan paginya Sunny pun terkejut dengan tubuhnya yang kembali normal dengan sendirinya, di mana dia memutuskan untuk menghubungi si paman yang ternyata masih berada di luar kota melanjutkan show sirkusnya. Sunny mengalami sebuah fenomena unik ketika dia bisa melihat lalat bergerak sangat lambat, yang rupanya gas biokimia tersebut membuat jantungnya berdetak sangat cepat melebihi manusia normal, sehingga membuat Sunny seolah-olah melihat lalat tersebut bergerak secara slow motion. Tepat saat Sunny mencari makan di luar, terjadi sebuah peristiwa penyanderaan oleh seorang penjahat terhadap seorang nasabah bank, di mana para polisi kesulitan untuk menumbangkannya. Posisinya pun cukup sulit untuk sniper bisa menembak tepat sasaran.
Tak diduga, Angel yang seorang jurnalis pun kebetulan berdiri di samping Sunny yang kini sudah tidak gemuk lagi, sehingga Angel sama sekali tidak mengenalinya. Situasi pun berubah menjadi mencekam ketika si penjahat benar-benar merasa terpojok dan nekat akan menarik pelatuknya. Namun Sunny yang kini bisa melihat dari jarak ratusan meter pun mampu melihat dengan jelas gerakan tersebut, sehingga dia mengambil sebatang bambu kecil dan ya, Sunny pun langsung jadi pusat perhatian termasuk dari para wartawan. Sehingga Angel mencoba untuk menyelamatkannya dengan membawa dia ke dalam mobil dan pergi menuju ke tempat tinggal Sunny. Di sisi lain, kita akan melihat Zhang yang tidak hanya mengalami mutasi kekuatan dan ketahanan tubuh, melainkan merubah fisiknya menjadi seperti monster. Sehingga dia dan kawan-kawan menyandra beberapa ilmuwan untuk menciptakan obat penawar demi mengembalikan fisik mereka menjadi normal kembali. Dan betapa terkejutnya Zhang saat melihat Sunny masih normal tanpa ada perubahan fisik sedikit pun. Dimana si ilmuwan menyimpulkan jika racun akan bereaksi berbeda terhadap setiap tubuh manusia. Dan mungkin saja tubuh Sunny memiliki antibodi yang cukup untuk melawan perubahan fisik pada tubuhnya. Zhang dan kawan-kawan pun langsung pergi ke tempat latihan mereka. Yang di situ kebetulan ada Sunny dan Angel yang baru tiba setelah bersembunyi dari kejaran wartawan. Di mana Zhang benar-benar dibuat terkejut dengan perubahan Sunny yang bisa bergerak sangat cepat melebihi kecepatan mereka semua. Dari situ terjadilah pertarungan luar biasa antara Sunny melawan Zhang dan kawan-kawan yang juga memiliki kemampuan di atas normal. Yang meskipun Sunny memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi mereka semua, tanpa strategi dan keputusan yang tepat, Sunny hanyalah orang biasa yang punya kemampuan super. Dan ya, muncullah dua orang agen khusus bernama Sun dan Hao. Layaknya FBI yang menangani kasus spesial, mereka diutus untuk mengusut masalah ini agar tidak timbul kekhawatiran di masyarakat.
Saat itulah Sunny yang terpojok pun tiba-tiba mengalami reaksi yang tidak terkendali ketika dirinya mengcosplay diri seperti Wolverine dengan mencapit beberapa pisau di sela jarinya. Yang karena pada dasarnya Sunny menguasai jurus melempar pisau, dia pun beradu kemampuan dengan Zhang yang sama-sama handal dalam menggunakan jurus tersebut. Selesai dengan keributan tersebut, Zhang dan kawan-kawan berhasil kabur entah kemana. Sementara Sunny dibawa oleh Sun Dan Hao untuk dirawat di fasilitas khusus milik pemerintah. Dokter yang menanganinya pun mengonfirmasi jika dalam tubuhnya terdapat zat tertentu semacam racun yang membuat tubuh fisik dan instingnya meningkat. Tapi anehnya, racun tersebut tidak sampai mempengaruhi jaringan otot maupun organ tubuhnya. Sehingga dokter menyimpulkan jika Sunny memang terlahir dengan genetik yang luar biasa. Sebagai seorang jurnalis yang peka terhadap berbagai kejadian aneh dan unik, Angel pun menyarankan agar Sunny dijadikan ikon pahlawan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Yang ide tersebut disetujui oleh Bapak Kepala Polisi agar Sunny dipublikasikan secara luas sebagai sosok pahlawan yang membela keadilan. Dalam sekejap, Sunny menjadi sosok yang sangat terkenal di Hong Kong. Yang meski tujuan utamanya adalah untuk menjadi ikon pahlawan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, nyatanya Sunny hanya dijadikan sebagai penghasil cuan oleh Angel dan perusahaannya dengan membintangi banyak sekali iklan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sifat kepahlawanan. Hal itu pun sempat dikomplain oleh Sun Dan Hao yang khawatir jika munculnya Sunny ke publik justru akan memancing Zhang dan kawan-kawan semakin murka dan berbuat onar. Yang benar saja, di saat Sunny tengah sibuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang selebriti, Zhang dan kawan-kawan pun mengalami evolusi yang sangat pesat. Terbukti dari wajah dan kukunya yang sudah bukan seperti manusia lagi. Pada suatu malam di sebuah pesta, kita akan melihat Sun Dan Hao sedang mengobrol berdua, yang akhirnya diketahui jika mereka berdua ini adalah pasangan kekasih yang sudah tunangan dan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Ada kekhawatiran dalam diri Hao tentang tugas mereka mengawal Sunny, karena musuh yang dihadapi bukanlah manusia biasa, melainkan monster yang bermutasi. Sehingga Hao ingin meminta bala bantuan kepada pusat untuk sebagai peningkatan keamanan. Tetapi Sun yang memiliki ambisi besar untuk menjadi yang terbaik pun menolak melakukannya dan ingin menjalankan misi ini tanpa bantuan siapapun. Suatu hari, ketika Sunny sedang syuting di studio, muncullah Zhang dan kawan-kawan yang bermaksud meminum darah Sunny yang dianggap menjadi penawar akan mutasi yang mereka alami. Di mana Zhang juga ingin merebut popularitas Sunny, termasuk perhatian si Angel, yang diam-diam ternyata si Zhang ini sudah lama ngefans dan jatuh cinta kepada Angel.
Sementara Sunny dan Zhang sedang sibuk bertarung di dalam studio, kita akan melihat Sun sedang bertarung melawan satu mutan bernama Luan. Yang di sini kita akan diperlihatkan dengan satu kelebihan Sun yang cukup spesifik, yaitu akupuntur dan totok syaraf, di mana Sun menggunakan kemampuan atau kelebihan tersebut untuk menumbangkan Luan, sehingga dia tidak bisa menggerakkan otot tubuhnya. Setelah Luan mati, kita akan kembali kepada Sunny yang dibuat kewalahan hingga akhirnya Zhang berhasil menggigit dan menyedot darah Sunny. Tapi nampaknya darahnya bukanlah sebuah obat untuk menghentikan mutasi yang dialami, melainkan DNA-nya lah yang menjadi faktor kenapa Sunny bisa kuat melawan racun biokimia yang ada dalam tubuhnya. Saat itulah muncul Sun yang berambisi untuk mengalahkan si Zhang, di mana Hao tunangannya meminta agar Sun segera pergi dan tinggalkan saja tempat ini. Namun ambisi dan keegoisan rupanya sudah menguasai pikiran Sun untuk tetap bertahan dan mencoba menggunakan jurus yang sama untuk mengalahkan si Zhang. Dan ya, mereka berdua pun dibuat kewalahan oleh Zhang yang kini semakin kuat setelah mengalami evolusi tahap ketiga. Yang karena Hao dan Sunny terluka parah, Sun pun terpaksa menyerah dan segera membawa mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Karena Hao sempat terkena serangan di bagian vital, dia pun harus tewas di perjalanan, yang padahal 2 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Sehingga Sun sangat amat terpukul sekaligus menyesal dengan kematian tunangannya itu, akibat ambisi dan keegoisannya yang keras tidak mengindahkan permintaan Hao tadi.
Berlokasi di sebuah gubuk di pinggir danau, Sun pun mengobati Sunny dengan metode akupuntur. Yang ketika Sunny sudah pulih, Sun berniat untuk mengajari Sunny mengendalikan dan meningkatkan kekuatannya. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Zhang yang kini sudah berubah menjadi monster. Tepat saat Sunny sedang melatih kemampuan dan jurus lemparan pisaunya, Zhang sendiri kini semakin brutal dengan menimbulkan kerusakan di berbagai penjuru kota. Dirasa uang bisa membuatnya kembali normal, faktanya Zhang memiliki masa depan yang suram akibat fisiknya yang sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat umum. Angel sendiri setiap hari hanya menangis meratapi penyesalannya yang sudah memanfaatkan Sunny untuk kepentingan pribadi dan perusahaannya. Yang karena ingin menebus kesalahan, Angel pun menemui pihak kepolisian dan setuju untuk memancing si Zhang ke suatu tempat agar para polisi bisa menangkap Zhang di lokasi tersebut. Berlokasi di sebuah gedung apartemen, terlihat para polisi sudah siap di posisinya masing-masing, tanpa tahu jika masih ada satu mutan sahabatnya Zhang yang langsung membunuh mereka semua. Di mana Zhang sendiri masuk begitu saja ke dalam kamar apartemennya, menumbangkan dua penjaga dan langsung mengajak Angel untuk hidup berdua bersamanya. Tak sudi harus hidup bersama dengan monster berwajah butut, Angel pun memilih untuk menjatuhkan dirinya bersama Zhang. Yang ketika mereka berdua sedang jatuh bebas dari atap gedung, tiba-tiba Angel pun terkejut dengan Sunny yang ternyata masih hidup, di mana Zhang berhasil menangkap Angel dan membawanya pergi dari sana. Sementara Sun tengah sibuk mengurusi satu mutan yang membabi buta menyerang para polisi yang masih berada di dalam gedung. Sadar jika serangan jarumnya tidak berguna terhadap mutan, Sun pun memutuskan untuk mencari solusi lain, yaitu meledakkan dirinya bersama dengan si mutan. Yang hal ini dia lakukan sebagai bentuk pengorbanan agar kematian Hao tunangannya tidak sia-sia. Kembali ke Sunny yang berhasil mengejar Zhang dan sempat merebut Angel, di mana mereka berdua kembali adu lemparan pisau dan
Tak ingin hanya berdiam diri saja, Angel pun mengendarai sebuah truk besar dan mencoba menabrak si Zhang, tetapi masih belum berhasil untuk membunuhnya. Masih belum puas dengan lemparan pisaunya, mereka berdua lagi-lagi mengadu kemampuan lemparan, yang ketika Sunny mengarahkan lemparannya untuk menyelamatkan warga sipil yang terjebak, Zhang pun mengarahkan lemparannya tepat ke tubuh Sunny. Tetapi ya, betapa sedih dan marahnya Sunny saat mengetahui jika Angel nekat berkorban untuk nyawanya. Yang karena sudah tidak memiliki pisau lagi, Sunny pun mengambil sepotong pecahan kaca yang cukup besar dan melemparkannya tepat saat Zhang mengalungkan pisaunya. Sunny pun segera mengeluarkan pisau dari bahunya, lantas dilemparkanlah pisau tersebut ke arah Zhang yang tepat mengenai tulang ekornya. Yang ternyata disitulah letak kelemahan si Zhang ini. Setelah semua berakhir, Sunny pun kembali memeluk Angel yang ternyata masih hidup, di mana mereka berdua diketahui menikah beberapa waktu setelah kejadian ini.氣同風結合，你要同風做朋友做得到。飛啊！飛！